Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kembali lagi dengan Ibu ya di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya mari kita berdoa sebelum melakukan pembelajaran di hari ini. Berdoa mulai. Amin. Semoga Allah merahmati pembelajaran kita hari ini anak-anak, dan anak-anak bisa mudah untuk memahami materi. Baik, anak-anak harus selalu giat belajar meskipun kita tidak bisa tatap muka di sekolah ya, tetapi kalian harus tetap giat belajar. PR-nya harus dikerjakan, tugasnya harus dikumpulkan, dan harus rajin membaca ya. Terutama di pembelajaran sejarah ini, kalau kita nggak banyak membaca, nggak banyak mencari tahu, maka pengetahuan kita tidak akan bertambah begitu ya. Oh ya, satu lagi anak-anak, selalu jaga kesehatan ya, dan patuhi protokol kesehatan. Kalau mau pergi-pergi keluar rumah, selalu pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan ya. Oke. Baik, ini sambil menunggu teman-teman yang belum hadir. Oh ya, udah 35 ya? Udah hadir semua, alhamdulillah. Jangan lupa absen di WhatsApp juga ya anak-anak ya, biar ibu mudah juga untuk ngerekodnya. Oke, hari ini kita masuk bab keempat ya, itu di pembelajaran nilai-nilai kebudayaan Islam dan kearifan lokal yang ada di berbagai suku di Indonesia. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah agar anak-anak bisa mengimplementasikan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia, dan anak-anak bisa mengidentifikasi kearifan lokal yang ada di berbagai suku di Indonesia. Oke, nanti Ibu akan memberikan tugas ya, itu sesuai dengan sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi di WA ya. Nanti kelompoknya dilihat. Kalian harus berdiskusi mengenai soal yang Ibu berikan. Kemudian nanti seperti biasa tugasnya itu dikumpulkan dalam bentuk PDF, dan kalian juga harus mempresentasikannya. Oke. Anak-anak, langsung saja ya kita masuk ke pembelajaran. Simak materi yang akan Ibu jelaskan. Oke anak-anak, yang pertama kita akan mempelajari implementasi nilai-nilai Islam dalam masyarakat di Indonesia. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, agama Islam itu berisi aturan dan nilai-nilai peri kehidupan manusia sesuai dengan fitrahnya. Kita semua sudah tahu ya, fitrah manusia itu memiliki akal dan pikiran. Nilai-nilai Islam itu dibawa oleh junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, untuk seluruh alam. Ajaran Islam akan membimbing manusia untuk keluar dari yang namanya kegelapan menuju cahaya kebenaran. Agama Islam adalah agama yang diridhoi Allah dan mestinya menjadi pedoman dasar bagi umat manusia dalam mencapai kehidupan yang damai, sejahtera secara lahir dan batin. Anak-anak, sebagai pedoman dasar, Islam itu mengatur seluruh sisi kehidupan manusia tanpa dibatasi tempat dan zaman. Islam tidak hanya berlaku untuk bangsa Arab, meskipun agama Islam itu kan diturunkan di negara Arab ya, tetapi agama Islam, nilai-nilai Islam itu tidak hanya berlaku untuk bangsa Arab saja. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam harus mewarnai segala aspek kehidupan. Begitu pula dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Jadi anak-anak,
Berbagai cara agar nilai-nilai Islam dapat masuk ke Indonesia itu mengalami proses sejarah yang sangat panjang ya. Usaha untuk membumikan nilai-nilai Islam melalui dakwah Wali Songo sampai periode Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kita kenal dengan istilah pribumisasi Islam yang jejaknya sampai saat ini tuh masih sangat tampak jelas ya. Wujud dari membumikan nilai-nilai Islam ini diantaranya penyesuaian ajaran Islam yang menggunakan idiom-idiom bahasa Arab menjadi bahasa setempat dan menggunakan bahasa lokal untuk menggantikan istilah berbahasa Arab. Jadi pada saat Wali Songo sampai saat ini juga ya, kayak bahasa Kanjeng Nabi itu kan untuk menggantikan penyebutan Rasulullah gitu kan, untuk mengganti penyebutan Nabi Muhammad gitu. Jadi nyebutnya Kanjeng Nabi. Contohnya seperti itu. Implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat Indonesia lainnya itu banyak ya anak-anak. Contohnya lagi seperti penamaan hari. Ahad, Senin sampai Sabtu itu bisa dilihat ya, merupakan serapan dari bahasa Arab, Al-Ahad, terus Al-Khamis, Al-Jumu'ah, dan lain sebagainya. Lalu penanggalan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, sampai bulan Zulhijjah itu kita sering dengar kan anak-anak. Lalu yang paling dekat dengan kita itu di kelas ini juga banyak, apa coba? Penggunaan nama. Ya, penggunaan nama yang serapan dari Islam ya, nama-nama Islam seperti Ahmad, Mizyal, Abdullah, Hanan, dan lain sebagainya. Kemudian dari pakaian, dari tata cara pakaian, memakai hijab, kemudian pakaiannya syar'i, lalu apa? Ada yang bisa nyebutin? Iya, betul, memakai kaos kaki contohnya ya. Yang kedua, kita akan belajar kearifan lokal budaya di Indonesia. Pertama itu di Jawa. Ada tahlilan, sekaten, gerebek maulid, lebaran kupat, likuran, kemudian takbiran, peringatan hari besar, megengan, nyadran, surona, dan lain sebagainya. Anak-anak bisa lihat di buku paket ya, dipahami. Kearifan lokal di Minang itu ada sholawat dulang, mandi balimau, makan bejamba. Mandi balimau ini itu sebelum akan melaksanakan ibadah puasa, jadi ada budaya untuk membersihkan diri dan hati gitu. Kemudian kalau di Jawa itu tadi ada megengan, itu adalah upacara menebuh beduk. Jadi mirip-mirip ya, intinya untuk menyambut bulan puasa. Dan kearifan lokal lainnya itu ada di Madura, Bugis, Melayu, Sunda, dan lain sebagainya. Oke, anak-anak kan sudah menjelaskan pendengaran dari ibu ya tadi ya. Kemudian apabila ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Ya, silahkan. Maaf Bu, izin bertanya. Tadi kan ada yang tidak menyukai tahlilan ya Bu. Nah sebenarnya tahlilan itu suatu budaya apa memang dari agama Islamnya itu sudah ada ya Bu? Terima kasih. Oke, bagus. Pertanyaannya bagus sekali. Sekalian sangat kritis. Apakah tahlilan itu merupakan kebudayaan atau bagian dari agama? Ya, jadi begini anak-anak. Ada sebagian yang menganggap tahlilan itu bid'ah dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi secara teoritis tahlilan itu kan biasanya di masyarakat kita itu ada orang meninggal, kemudian ada tahlilan 7 harian dan lain sebagainya, seperti itu ya. Kita tahu tahlilan di tempat kita kan seperti itu. Nah,
di dalam masyarakat itu sudah membudaya. Jadi tahlilan itu bisa jadi sebelum datangnya Islam tuh memang sudah ada tahlilan kumpul-kumpul di rumah duka seperti itu kan, disebutkan tahlilan kayak gitu. Nah, hal ini setelah datangnya Islam kemudian diberi corak Islam. Nah, kemudian karena sudah diberi corak Islam, makanya di situ ada pembacaan Yasin dan lain sebagainya. Maka terbentuklah tahlilan itu suatu budaya yang disisipi nilai keagamaan. Jadi dia menjadi sesuatu hal yang baik gitu. Oke, sudah terjawab ya? Karena untuk mempersingkat waktu ya anak-anak ya, pertanyaannya boleh ditulis di grup WA. Nanti insya Allah ibu jawab ya, ibu bantu jawab, dan kalian harus selalu semangat. Oke anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu berikan tugas lagi ya, kalian di buku halaman 75, di modul LKS itu halaman 75 dikerjakan Romawi 1, 2, dan 3-nya. Batas pengumpulan untuk tugas yang ini 24 jam, jadi sampai besok jam 8:30 itu maksimal kalian mengumpulkan tugasnya ya. Alhamdulillahirobbilalamin, semoga pembelajaran kita hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak bisa mudah untuk memahaminya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.